Selamat datang kembali semuanya. Pergeseran besar sedang terjadi di dunia komputasi karena chip neuromorphic mulai menunjukkan harapan dalam menggantikan unit pemrosesan grafis tradisional untuk aplikasi kecerdasan buatan. Chip neuromorphic dirancang untuk meniru struktur dan fungsi otak manusia, menggunakan jaringan neuron dan sinapsis buatan yang dapat memproses informasi secara paralel dan beradaptasi seiring waktu. Arsitektur ini memungkinkan komputasi yang lebih cepat dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan prosesor standar. Perusahaan dan lembaga penelitian kini sedang menguji chip ini dalam berbagai tugas AI, mulai dari pengenalan gambar hingga navigasi otonom. Hasil awal menunjukkan bahwa sistem neuromorphic dapat menangani beban kerja tertentu dengan lebih efisien dan fleksibel daripada GPU, terutama di lingkungan komputasi edge di mana ruang dan energi terbatas. Seiring percepatan pengembangan, prosesor yang terinspirasi otak ini dapat menjadi fondasi platform AI generasi berikutnya, yang beroperasi lebih mirip sistem biologis daripada mesin tradisional. Chip neuromorphic bekerja dengan meniru cara neuron dan sinapsis biologis mengirimkan sinyal. Inti dari chip ini adalah komponen elektronik yang disebut neuron lonjakan. Berbeda dengan prosesor tradisional yang beroperasi secara berurutan, sistem neuromorphic mengirimkan sinyal dalam bentuk pulsa atau lonjakan, mirip dengan cara neuron bekerja di otak. Setiap neuron buatan hanya aktif ketika menerima sinyal yang cukup, mengurangi komputasi yang tidak perlu dan menghemat daya. Lonjakan ini bergerak melalui jaringan sinapsis sintetis yang saling terhubung, di mana kekuatan koneksi dapat bervariasi berdasarkan penggunaan. Variabilitas ini memungkinkan sistem untuk belajar dengan menyesuaikan bobot setiap koneksi sebagai respons terhadap pola dalam data masukan. Desain fisik chip neuromorphic sangat berbeda dari CPU dan GPU konvensional. Prosesor tradisional memisahkan memori dan komputasi ke dalam unit yang berbeda, yang menciptakan hambatan karena data terus bergerak bolak-balik. Pada chip neuromorphic, memori dan pemrosesan ditempatkan bersama dalam setiap neuron buatan, sehingga memungkinkan penanganan data yang jauh lebih cepat dan efisien. Arsitektur ini, yang dikenal sebagai komputasi dalam memori, memungkinkan pemrosesan paralel dalam skala besar. Berkurangnya kebutuhan akan transfer data juga mengurangi konsumsi energi dan produksi panas, membuat chip neuromorphic sangat cocok untuk sistem tertanam dan pemrosesan waktu nyata. Pembelajaran dalam sistem neuromorphic sering menggunakan model yang disebut plastisitas tergantung waktu lonjakan. Metode ini meniru bagaimana waktu antara lonjakan neuron dalam sistem biologis memengaruhi kekuatan koneksinya. Jika satu neuron secara konsisten aktif sesaat sebelum neuron lain, koneksi di antara keduanya akan menguat. Jika waktunya terbalik atau tidak konsisten, koneksinya melemah. Ini memungkinkan sistem untuk membentuk memori dan mempelajari pola tanpa pengawasan eksternal. Perilaku yang dapat mengatur diri sendiri ini sangat berguna dalam tugas-tugas seperti deteksi anomali, fusi sensor, dan robotika, di mana kondisi berubah dengan cepat dan kemampuan beradaptasi sangat penting. Untuk menangani tugas-tugas yang rumit, chip neuromorphic mengandalkan jaringan ribuan atau bahkan jutaan neuron buatan. Jaringan ini disusun berlapis-lapis atau mengelompok, dengan setiap kelompok menangani bagian tugas tertentu. Beberapa lapisan mungkin memproses data masukan mentah seperti sinyal audio atau video, sementara yang lain mengidentifikasi pola atau membuat keputusan. Komunikasi antar lapisan ditangani oleh kainrung yang meniru konektivitas otak. Struktur ini memungkinkan sistem modular dan terukur yang dapat disesuaikan dengan berbagai aplikasi tanpa perlu mendesain ulang seluruh chip. Memprogram chip neuromorphic itu artinya kita menentukan arsitektur jaringan neuronnya, dan juga mengatur aturan untuk belajar dan beradaptasi. Para pengembang memakai alat perangkat lunak khusus untuk memetakan input dan output data ke model neuron yang loncat-loncat. Pelatihannya sering terjadi secara langsung, dengan sistem yang terus-menerus diberi contoh sampai bisa membuat hubungan yang akurat. Karena chip-chip ini berbasis kejadian, mereka hanya memproses informasi saat ada perubahan penting di data input. Ini membuat efisiensinya naik drastis. Pendekatan berbasis kejadian ini cocok banget buat aplikasi seperti pengawasan, di mana pemantauan terus-menerus itu penting. Tapi sebagian besar datanya nggak terlalu berarti. Integrasi sensorik adalah kekuatan lain dari sistem neuromorphic. Chip ini bisa memproses data dari berbagai sumber secara bersamaan, termasuk masukan visual, audio, dan sentuhan.
Misalnya, pada platform robot prosesor neuromorphic dapat membantu menggabungkan rekaman kamera, masukan mikrofon dan data sensor sentuhan menjadi pemahaman yang utuh tentang lingkungan. Ini mencerminkan kemampuan manusia untuk memahami dan bereaksi terhadap situasi kompleks menggunakan berbagai indera. Karena prosesor bekerja secara paralel dan adaptif, mereka dapat merespons hampir secara real-time tanpa penundaan yang biasa terjadi pada sistem terpusat. Chip neuromorphic juga punya mekanisme toleransi kesalahan dan perbaikan diri. Terinspirasi dari sistem biologis, banyak sistem neuromorphic dirancang untuk mengalihkan sinyal secara otomatis jika ada neuron atau sinapsis yang rusak. Ini membuat sistem tetap berfungsi meskipun beberapa komponen perangkat kerasnya rusak atau menurun. Ketahanan seperti ini penting banget untuk aplikasi yang sangat penting, seperti di pesawat terbang atau kendaraan otonom, di mana kerusakan perangkat keras bisa berakibat fatal. Ini juga memperpanjang masa pakai perangkat di lapangan, mengurangi kebutuhan perawatan, dan meningkatkan keandalan. Efisiensi energi adalah keuntungan utama dari teknologi neuromorphic. Karena neuron hanya aktif saat dibutuhkan dan komputasi terjadi secara lokal, chip ini hanya mengonsumsi sebagian kecil daya yang dibutuhkan oleh prosesor konvensional. Hal ini membuat mereka ideal untuk perangkat bertenaga baterai dan sensor jarak jauh yang harus beroperasi dalam waktu lama tanpa campur tangan manusia. Dalam lingkungan komputasi edge, di mana perangkat harus memproses data secara lokal karena keterbatasan bandwidth atau latensi, chip neuromorphic dapat memberikan kinerja tinggi dengan konsumsi energi minimal. Beberapa prototipe bahkan telah menunjukkan fungsionalitas AI yang berguna hanya dengan menggunakan daya milimeter. Penerapan chip neuromorphic sering melibatkan integrasi dengan sistem komputasi lainnya. Meskipun prosesor neuromorphic sangat baik dalam tugas-tugas tertentu seperti pengenalan pola dan respons waktu nyata, mereka dapat dipasangkan dengan prosesor serbaguna untuk kontrol yang lebih luas dan fungsi antarmuka. Dalam konfigurasi semacam itu, chip neuromorphic bertindak sebagai koprosesor, menangani tugas-tugas seperti pemrosesan audio, pemantauan sensor, atau deteksi anomali. Pengaturan hibrida ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan efisiensi neuromorphic sambil mempertahankan kompatibilitas dengan tumpukan perangkat lunak dan protokol komunikasi yang ada. Seiring dengan kematangan alat perangkat lunak, sistem yang lebih kompleks dan otonom akan dapat sepenuhnya memanfaatkan perangkat keras neuromorphic di lingkungan terintegrasi. Kedepannya, chip neuromorphic bisa jadi tulang punggung sistem yang benar-benar mandiri, yang bisa belajar dan menyesuaikan diri tanpa perlu dilatih secara terpusat. Karena perangkat keras terus membaik, versi masa depan mungkin akan punya miliaran neuron buatan yang bisa berinteraksi secara langsung dengan lingkungan, belajar dari pengalaman mentah, mirip otak biologis. Ini bisa menciptakan robot layanan yang sangat canggih, sistem kendali adaptif di pabrik, atau bahkan prostetik pintar yang merespons keinginan pengguna tanpa perintah yang sudah ditentukan. Ditambah dengan kemajuan elektronik fleksibel dan miniaturisasi, komputasi neuromorphic mungkin akan menggerakkan asisten kognitif yang bisa dipakai atau perangkat implan yang meningkatkan persepsi dan pengambilan keputusan manusia secara langsung. Kalau chip neuromorphic terus meningkat kemampuannya, mereka bisa segera jadi komponen standar di segala hal, dari perangkat seluler sampai robot canggih. Chip ini akan memungkinkan sistem yang belajar terus-menerus, memproses data sensor secara langsung, dan beradaptasi secara dinamis dengan perubahan lingkungan tanpa bergantung pada infrastruktur komputasi awan. Kemampuan seperti itu bisa merevolusi bidang-bidang seperti transportasi otonom, perawatan kesehatan pribadi, dan analisis keamanan secara langsung. Selain itu, efisiensi energi perangkat keras neuromorphic membuatnya ideal untuk aplikasi di luar jaringan atau perangkat yang bisa dipakai, di mana daya baterai sangat penting. Seiring dengan peningkatan proses pembuatan dan semakin kuatnya perangkat lunak pendukung, transisi dari AI berbasis GPU ke sistem neuromorphic mungkin menjadi tak terhindarkan. Pergeseran ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja, tetapi juga membawa kecerdasan buatan lebih dekat ke cara kerja kognisi manusia secara alami. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.